Selamat siang menjelang sore, siswa-siswi SMP Kemala Bayangkari. Di layar monitor kalian sudah terlihat ya. Ini ada tulisan seni budaya. Kemudian ada gambar-gambarnya, di situ ada penari yang menggunakan baju bodo, kemudian menggunakan kebaya, kemudian menggunakan pakaian wayang, baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Di bawahnya ada apa nih, alat musik daerah. Apa ya namanya ya, Bapak lupa ya. Dari Sulawesi atau Nusa Tenggara gitu ya. Kemudian ada yang memainkan alat musik, sepertinya itu ada gendang, ada kenong gitu ya, seperti gamelan atau alat musik Betawi ya, alat musik Betawi. Kemudian di bawahnya sepertinya ada orang yang memerankan topeng Betawi sepertinya ya, topeng Betawi. Topeng Betawi itu salah satu seni teater milik orang aslinya, dari orang Betawi itu ya. Baik, Bapak perkenalkan diri karena Bapak menampilkan buku seni di layar, berarti yang Bapak ajar itu adalah mata pelajaran seni budaya. Bapak Kurniadi, bergabung di SMP Kemala Bayangkari itu tahun 2009 mungkin ya, 2008 atau 2009 seperti itu. Jadi Bapak ucapkan selamat pada siswa-siswa sekalian yang sudah naik kelas dan ketemu dengan Bapak di sini untuk kelas 8-nya. Banyak sekali nanti akan yang materi yang kita bahas di kelas 8 ini. Dan untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang judul-judul bab yang akan kita bahas selama semester 1 di kelas 8 ini. Baik, lanjut ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah bab yang pertama itu tentang bab 1, menggambar model. Kalau kalian menggambar tentu sudah terbiasa ya, dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6, kemudian 1 SMP. Tapi menggambar kadang kita itu ada yang macam-macam cara gitu ya. Ada yang mencontek gambar orang lain, ada yang mencontek foto, kemudian ada yang menggambar apa yang ada di film, ada juga yang menggambar sesuatu sosok atau objek yang ada di imajinasinya. Lalu apa gambar model? Nah, gambar model ini sangat gampang ya. Gambar model itu adalah menggambar yang ada objek contohnya. Nah, jadi yang dinilai nanti adalah kemiripannya. Seperti itu. Jadi ada modelnya. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah berimajinasi di dalam pikiran kita. Tapi kita cukup ada modelnya, kita contoh semirip mungkin, itu namanya menggambar model. Kemudian bab yang kedua itu adalah menggambar ilustrasi. Ya, menggambar ilustrasi. Nah, kalau menggambar ilustrasi itu gambarnya itu lebih pada ada situasinya. Misalnya ilustrasi yang terjadi di pasar. Nah, jadi objeknya itu bisa saja tidak hanya satu, tetapi banyak. Nah, itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada kita menggambar model. Kalau menggambar model, misalnya kita menggambar seorang penari, 1 orang atau 5 orang sekelompok penari, berarti ya cuma 5 orang penari itu. Tapi kalau menggambar ilustrasi yang terjadi di terminal, ilustrasi yang terjadi di pasar, berarti objeknya itu banyak. Apa pasar? Ada bangunan pasar, ada lapak-lapaknya, mungkin ada buah-buah yang dijual, ada sayur-sayur yang dijual,
ada ikan-ikan yang dijual, ada ayam yang dijual, kemudian ada pengunjung pasar itu banyak sekali, ramai sekali, kemudian ada pedagang-pedagangnya juga ramai sekali. Nah itu apalagi yang kita gambarkan seolah-olah mereka itu sedang melakukan sedang melakukan kegiatan, ya, misalnya kegiatan tawar menawar. Nah berarti kita bagaimana membuat detail mimiknya, kemudian tidak hanya orang berhadapan gitu ya, tetapi mukanya tuh hidup. Kemudian terjadi jual beli atau pembelian barang. Bagaimana? Ada yang sedang ngangkut, ada yang sedang mencari, ada yang sedang melihat-lihat saja. Ini ilustrasinya itu harus dijelaskan. Kemudian bab yang ketiga itu adalah gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah kalau kita SD dulu udah sering ya nyanyi lagu nasional ya, lagu kepahlawanan, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Padamu Negeri, Syukur, Bendera Merah Putih, Ibu Pertiwi. Nah ini kita akan mempelajari tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Boleh lagu daerah kita, misalnya daerah Kalimantan Barat kan juga macam-macam ya, ada yang bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Cina, bahasa Bugis, itu semuanya daerah. Kemudian nanti di dalamnya kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat, karena kalau musik modern itu kan untuk hiburan ya, untuk melatih keterampilan ya, tapi kalau musik tradisional mungkin memiliki kedudukan yang beda seperti itu. Kemudian bab yang keempat itu adalah teknik memainkan musik tradisional ya. Saya tidak tahu apakah di sekolah kita ada alat musik tradisional, tapi kalau tidak ada nanti kita ganti dengan alat musik modern saja, tapi lagu yang kita mainkan adalah lagu tradisional gitu ya. Nah nanti kalau masalah alat musik tradisional kita belajar melalui video, melalui gambar gitu ya, jadi kita bisa memahami. Kemudian ada seni tari. Nah, di sini kita akan mempelajari merangkai gerak tari tradisional. Sebelum kita masuk merangkai, tentunya nanti kita akan melihat contoh-contoh tari tradisional. Bapak juga nanti akan tampilkan dalam bentuk video. Kalau bisa tarinya jangan hanya berasal dari Kalimantan, tetapi dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu tentang gerakan-gerakan tari tradisional. Nanti di dalamnya kita akan membahas detail apa yang menunjukkan tari tersebut dari Jawa Timur, detail apa yang menunjukkan tari tersebut dari Jawa Tengah atau Jawa Barat, atau dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Berikutnya adalah seni teater. Seni teater ini, kalau teater itu sebenarnya banyak macamnya ya. Teater itu ada parodi, sebenarnya masuk teater. Kemudian teater sendiri, drama. Kemudian ada pantomin. Pantomin itu juga teater. Gitu ya. Kemudian merancang pementasan seni teater. Nah kita rancang dulu kira-kira alur ceritanya apa, pemerannya apa saja, siapa saja, kemudian ceritanya itu bagaimana. Oke, sekarang kita singgung sedikit bab yang pertama, yaitu tadi adalah menggambar model. Kita tidak melukis ya, nanti melukis, belajar melukis itu akan ada di kelas atas, kelas 9. Bapak lihat waktunya dulu, jangan kelamaan karena kalian pakai kuota ya, baru 13 menit kah ini. Oke, menggambar model. Oke ya, mana? Nah, seni menggambar model. Kalian lihat di sini ada gambar apa? Yang pertama di sebelah kiri itu ada gambar orang duduk. Itu gambar ya, bukan lukisan. Kelihatan daripada goresan-goresan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, nah ini kira-kira gambar atau lukisan ini, atau foto ya. Gambar, lukisan, atau foto. Nah, ya, sepertinya agak condong kepada foto, tapi bisa jadi ini adalah sebuah lukisan 3 dimensi. Kemudian ini gambarnya gambar pakai pensil, sketsa saja. Nah, itu sudah termasuk gambar ilustrasi itu.
karena menceritakan ada situasinya sedang bagaimana. Kemudian, nah ini menggambar bentuk apa saja di sini. Ada bentuk bola, ada bentuk kubus, ada bentuk donat, bentuk limas, kemudian ada bentuk tabung. Menggambar model. Jadi menggambar model nanti terdiri dari konsep dan prosedur menggambar model alam atau benda. Kemudian bahan dan alat menggambar model alam benda. Kemudian teknik menggambar model alam atau benda. Seperti itu. Ini yang ditulis. Nah, kalian lihat sendiri. Yang pertama itu gambar benda atau gambar orang. Coba sebutkan. Ya, gambarnya. Betul. Kemudian yang kotak nomor 2, gambar apa itu? Bukan orang ya, berarti ya. Yang ketiga, di kotak ketiga, gambarnya apa? Sosok apa itu? Nah, yang keempat itu bukan benda mati ya, tapi juga bukan manusia. Oke, lanjut. Yang kelima. Nah, modelnya model apa ini? Yang kelima seperti foto ya. Tapi coba ditebak gambar apa? Ya, kalau dilihat dari bajunya memang iya ya, gambar penari. Kemudian yang keenam tadi sudah, sosok orang sedang duduk. Yang kelima seperti foto, tapi sebenarnya itu, coba kita besarkan. Nah, ini adalah sebuah gambar, bukan foto. Baik, kita lanjut ke ini. Wow, banyak sekali contohnya ya. Nah, prinsip-prinsip menggambar model. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip menggambar model? Yang pertama, komposisi. Nah, tahu kan komposisi kan? Yang ini disusun di sini, yang ini seperti ini, biar komposisinya itu pas. Tidak boleh yang besar menutupi yang kecil, karena komposisinya itu tidak pas. Jadi komposisi merupakan cara untuk menyusun, mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Berikutnya, komposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi yang seimbang antara sebelah kiri, sebelah kanannya, dan memiliki keseimbangan benda yang sama dengan benda dan ukurannya. Lihat contoh yang simetris. Bulatnya sama, posisi ketinggiannya sama, kerendahannya sama. Ya, itu namanya komposisi simetris. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi asimetris ini menunjukkan bendanya itu ada yang disusun miring, ada yang diletakkan, ada yang diberdirikan, ada yang sudut pandangnya diagonal. Itu namanya asimetris. Oke. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperlihatkan proporsi, keseimbangan dan kesatuan antara benda atau objek. Jadi dia masih serasi gitu ya, antara bulatan kecil, bulatan besar, bulatan yang diletakkan, bulatan yang diberdirikan. Kemudian ada komposisi sentral. Lihat di situ sentral berarti menunjukkan ada titik tengahnya. Kita baca dulu. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak pada tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model diatur seimbang dan memiliki kesatuan antara benda. Jadi kita harus memiliki titik tengah untuk diletakkan pusat objeknya. Jadi bisa saja misalnya kalian menggambar sketsa wajah. Yang di tengah kalian apa? Oh, hidungnya Pak paling tengah, boleh. Ya, bagian hidung atas atau mulutnya yang paling tengah, itu juga boleh. Yang penting ada titik tengahnya. Itu namanya menunjukkan komposisi sentral. Kemudian
ada proporsi. Apa nih? Ini nih. Tadi komposisi, sekarang proporsi. Lihat proporsinya. Nah, gambar yang pertama ada kendi, ada gelas, ada cawan ya. Cawannya ini terbuat dari tanah, kemudian ada apel. Nah, lihat, apelnya tidak dibuat lebih besar daripada cawannya karena porsinya memang apel lebih kecil daripada cawan dan kendinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang besar letakkan di belakang, yang kecil letakkan di depan sehingga semuanya bisa terlihat. Yang di belakang kelihatan atasnya karena dia tinggi, ya. Yang ke depan kelihatan seluruhnya karena dia itu kecil. Jadi diletakkan di depan. Gambar yang kedua ada gambar teko 2 buah ya. Tekonya ada yang satu gendut diletakkan di depan tadi, tapi tidak boleh menutupi yang belakangnya. Jadi belakangnya masih kelihatan bentuk. Dia agak geser ke kiri. Sedangkan yang di belakang, kenapa diletakkan di belakang? Karena dia lebih tinggi. Jadi bisa masih terlihat kalaupun diletakkan di belakang. Beda ketika kita posisinya dibalik. Yang tinggi di depan, yang gendut di belakang. Nanti bisa tidak terlihat atasnya. Kalau seperti ini, yang di belakang masih kelihatan teko, bentuk tekonya, sampingnya, dan masih terlihat atasnya. Kemudian ada keseimbangan. Lihat keseimbangan. Nah, ada sebuah botol diapit oleh dua buah benda yang berbeda, tapi besarnya itu seimbang. Dua benda tersebut. Misalnya kalian menggambar sketsa wajah lagi. Yang kalian gambar hidungnya memiliki keseimbangan. Nah, matanya kiri kanan besarnya itu sama, telinganya juga sama. Kemudian memiliki prinsip kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman dan antar objek gambar itu saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang seimbang. Jadi dia itu kesatuan itu merupakan kesatuan benda-benda, misalnya memang pantas diletakkan di atas meja, misalnya ada buah, ada piring, ada pisau, ini membentuk satu kesatuan, jadi tidak terpisah ya. Nah, kemudian selain prinsip-prinsip ternyata ada unsur-unsur. Unsurnya apa saja? Nah, kita lihat di sini. Ya. Yang pertama ada unsur garis, kedua ada unsur gelap terang, kemudian ada unsur bentuk, kemudian ada unsur bidang, kemudian ada unsur tekstur. Nah, garis, lihat tanda panahnya. Garis di sini menunjukkan kalian tuh dalam membuat satu gambar itu tidak harus diratakan pewarnanya, tapi dibentuk garis, tapi tetap membentuk objek yang jelas. Ya, misalnya kalau menggambar sketsa wajah, rambutnya aja yang digaris-garis, jangan dihitemin semua gitu, digosok-gosok pakai spidol, itu tidak, tapi pakai garis, atau alis, garis kecil. Kemudian gelap terang itu menunjukkan ada sudut pandang lampu. Jadi ada bagian yang tidak tersinari lampu, terlindung oleh objek yang kita gambar. Itu maksudnya gelap terang. Kemudian ada unsur bentuk. Nah, lihat di situ bentuknya. Kelihatannya seolah-olah apel itu berbentuk gitu ya. Padahal itu kalau kita pegang itu datar. Tapi kalau kita lihat seolah-olah timbul ya, seperti 3 dimensi. Itu namanya memiliki unsur bentuk. Kemudian ada bidang. Nah, bidang itu keseluruhan. Bidang itu berarti yang ada di dalamnya itu apa saja. Jadi membentuk sesuatu itu bidangnya datar kah, bidangnya melengkung kah, dan lain sebagainya. Kemudian ada tekstur. Seolah-olah kita melihat seratnya di situ ya. Tekstur apel itu apa? Keras, lembut, dan lain sebagainya. Itu namanya tekstur. Nah, dalam video ini nanti kalian gabung di Classroom Bapak, dan Bapak akan bagikan kode Classroom Bapak. Karena Bapak akan memberikan tugas yaitu menggambar sketsa wajah, tetapi kalian memuat 10 unsur, 10 prinsip dan unsur tadi. Nah, jadi harus seimbang. Hidungnya Pak seimbang, boleh. Kemudian sentral, Pak hidungnya pas di tengah, boleh. Nah, yang saya nilai bukan bagus tidaknya, estetik tidaknya, tapi Bapak akan nilai berapa banyak prinsip dan unsur yang termuat di dalamnya. Semakin banyak unsurnya semakin tinggi. Bapak sudah sebutkan tadi ada 10
gabungan unsur dan prinsip. Jadi kalau kalian munculkan semuanya, maka nilai kalian akan menjadi 100 gitu ya. Oke. Nah, karena hari ini Bapak tidak menggunakan Zoom meeting tapi menggunakan YouTube, absennya bagaimana? Absennya kalian isi di komen. Ya, kalian isi di komen. Kalian harus memberikan komen dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Nanti Bapak akan cek komen tersebut. Kalau betul kalian sesuai dengan jadwalnya, berarti Bapak anggap hadir. Tapi kalau kalian nonton video itu, kemudian komennya absennya malam, berarti Bapak anggap tidak hadir. Ya, oke. Kemudian yang kedua, buat tugasnya nanti akan Bapak bagikan. Kita kan sudah buat grup WA untuk mata pelajaran seni budaya kelas 8 ini. Bapak akan bagi di grup tersebut. Kalian nanti situ Bapak akan kirim tugas. Misalnya buatlah gambar sketsa. Nah, nanti kalian bisa mengirim jawabannya. Kalian gambar, kemudian kalian foto. Kalian foto, upload di Google Classroom kelas kita. Nanti Bapak akan bisa melihat di situ. Bapak akan bisa kasih nilai dan kalian bisa melihat nilainya di situ. Baik, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan belajar untuk mata pelajaran berikutnya. Bapak akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya. Tetap ada di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak di luaran. Kalau main ada di sekitar rumah saja, jadi kalian tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah kita. Bapak akhiri, selamat siang menjelang sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.